Pemirsa, perang dagang yang belakangan mereda dan kini wabah virus corona menguatkan wacana mengalihkan produksi dari pusat manufaktur saat ini yakni China ke negara-negara lain. Mestinya perkembangan ini menguntungkan negara seperti Indonesia, tapi justru Vietnam yang akhirnya paling diuntungkan. Pegatron, salah satu pemasok terbesar raksasa ponsel Apple, membuka pabrik di Pulau Batam sebagai bagian upaya menyiasati perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tapi berkah dalam tanda kutip perang tarif ini selama ini tak terlalu terasa di Indonesia. Everyone know Vietnam today is the place that most of the manufacturing go. Of course, that is a concern if we are not as competitive as other country. Of course, we are concerned. Vietnam bersama Myanmar dan negara-negara sekitarnya memang termasuk yang paling diuntungkan. Laporan oleh Bank Dunia baru-baru ini menyebutkan dari 33 perusahaan yang mengalihkan kegiatan manufaktur dari Tiongkok, 23 mengalihkannya ke Vietnam. Tidak satu pun perusahaan ini yang mengalihkan kegiatan produksi mereka ke Indonesia. Salah satu alasan utama yang dicatat laporan tersebut sulitnya proses perizinan. Vietnam yang pemerintahnya otoriter lebih efisien dalam pengurusan izin usaha. Like Vietnam, they much more easier compared to other region, other area because their government so strong. But for Indonesia, we are in the process of democracy. Reformasi dan peralihan dari era Orde Baru berdampak terhadap proses perizinan ini. I joined the government in 1983, right? It's easy for me to make a policy because I don't have to go to the parliament. I don't have to ask the people whether they agree or disagree with my policy. And then the president just sign. Desentralisasi yang membuat perizinan juga berlapis-lapis dan juga masalah korupsi juga membuat investor enggan mengalihkan produksi ke Indonesia. There's some kind of the high cost economy because you need to bribe not only some people in the central government but also people in the local government, and it creating like an inefficiency in terms of investment. Pemerintah Joko Widodo berupaya mengatasi berbagai hambatan ini, antara lain dengan penyederhanaan izin. Selain itu ada juga peluang lain bagi Indonesia. Produk garment, produk sepatu, produk karet, ban misalnya, atau juga mungkin elektronik tapi lebih ke alat rumah tangga, home appliance, ada juga furniture. Sejak Januari, AS dan Tiongkok telah meredakan perang dagang mereka. Tapi bila ketegangan kembali meningkat, maka peluang kembali terbuka untuk menarik minat perusahaan yang ingin menghindar dari tarif AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Nova Purwadi, Fitri Wulandari, VOA.